Mengenai guru yang lulus passing grade, Dirjen GTK Kemendikbudristek, Bapak Iwan Syahril, menjamin langsung diangkat begitu formasinya dibuka. Mereka tidak perlu tes lagi. Namun, ada pesan khusus Dirjen GTK, Bapak Iwan Syahril kepada guru honorer agar mendekati pemerintah daerah, Pemda, masing-masing untuk meminta kuota PPPK 2022. Sebab, anggarannya sudah disediakan Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Selain itu, dana PPPK tidak bisa digunakan untuk keperluan lain sehingga Pemda sebaiknya mengoptimalkan usulan formasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru honorer seluruh Indonesia, dalam kesempatan kali ini saya perlu menyampaikan sudah ada kabar terbaru dari pihak Kemendikbudristek, khususnya dari apa yang sudah disampaikan atau dinyatakan dari Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril terkait formasi tahun 2022 untuk formasi P3K tentunya. Nah, maka dari itu jumlah yang cukup fantastis, jumlah yang cukup lumayan banyak, kurang lebih 740.000. Nah, itu diharapkan nanti bisa terpenuhi. Saya ulangi lagi, 740.000. Nah, ini yang akan diberikan kepada Bapak Ibu honorer tentunya, yang di dalamnya juga mengakomodir teman-teman guru agama, khususnya teman-teman PAI itu ya, tidak cuma dari naungan Kemendikbudristek, tetapi yang dari naungan Kemenak juga akan terakomodir. Nah, maka dari itu jumlah yang ada ini tentu harus disambut baik oleh teman-teman honorer, harus semangat untuk menyambut itu. Tetapi kita juga berharap tentunya dari jumlah yang ada ini kiranya benar-benar ada kerjasama yang baik, tentu kita harapkan khususnya dengan Pemda kita masing-masing. Nah, ini juga nanti ada kaitannya soal apa yang sudah disampaikan oleh beliau, oleh Bapak Iwan Syahril terkait jumlah 740.000. Ini kita berharap karena selain guru, tentunya kita tidak lupa berharap akan adanya perekrutan juga untuk teman-teman tendik nanti. Karena kita sudah mempersiapkan diri, tentunya teman-teman tendik ini juga sudah amat berharap dan mereka sudah punya angan-angan, mereka juga sudah mendengar kalau perekrutan guru itu sudah dimulai tahun 2021 ini yang terbaru dengan formasi 1 juta guru itu sudah mulai berjalan dari tahap 1, 2, tinggal menunggu tahap 3. Tapi nanti di tahun 2022 teman-teman tendik ini amat berharap benar-benar juga akan terrealisasi agar mereka juga terakomodir menjadi berubahnya status dari honorer menjadi ASN. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua juga perlu saya sampaikan, juga mengutip dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan Syahril terkait teman-teman yang sudah mencapai passing grade atau lulus passing grade, itu nanti Kemendikbudristek menjamin langsung diangkat saat formasinya sudah dibuka. Nah, tetapi ini perlu kejelasan, dengan bunyi formasi sudah dibuka tanpa harus mengikuti tes lagi. Nah, itu artinya memang kita sudah memenuhi syarat, teman-teman sudah memenuhi syarat, sudah mengikuti seleksi dan sudah berhasil mencapai passing grade, lulus, tetapi belum lolos di formasi. Nah, kalau ada penjelasan keterangan yang sudah disampaikan melalui Pak Iwan Syahril bahwa nanti teman-teman yang sudah mencapai passing grade itu langsung diangkat saat formasinya dibuka.
dan tanpa harus ikut tes lagi. Tentu ini kabar baik, tetapi juga perlu ada kejelasan yang pasti, karena bagaimanapun juga ini berkaitan dengan formasi kita di Pemda kita masing-masing. Apakah Pemda sudah mengajukan dengan maksimal apa belum? Nah, kalau tidak maksimal, tentu ya masih banyak teman-teman yang belum terakomodir di tahun 2022 nanti. Atau mohon maaf, tentunya teman-teman berharap sebenarnya di seleksi tahap 3 itu sudah diselesaikan untuk teman-teman yang sudah mencapai passing grade. Maka dari itu sekali lagi teman-teman honorer tentu perlu jaminan agar benar-benar bisa untuk dijadikan pedoman kalau teman-teman itu nanti sudah tidak harus mengikuti seleksi lagi, seperti itu. Nah, sekaligus beliau Pak Iwan Syahril perlu saya sampaikan yang ketiga adalah harapan besar dari beliau agar teman-teman honorer ini bisa merapat ke Pemda masing-masing untuk meminta kuota formasi di untuk tahun 2022. Nah, saya rasa pengajuan formasi ini sudah diajukan oleh Pemda. Bahkan di akhir tahun 2021 sebelum menginjak tahun 2022, pengajuan dari Pemda itu sudah ada pengajuan. Nah, pertanyaan kami, apakah nanti bisa merubah pengajuan yang sudah diajukan oleh Pemda masing-masing? Karena kurang lebih insya Allah sekitar bulan November tahun 2021 Pemda itu sudah mengajukan ke pusat terkait formasi. Bahkan mohon maaf kalau ini sebagai bukti kalau kami sudah koordinasi dengan Pemda kita, minimal dengan Dinas Pendidikan. Nah, itu kita sudah tahu. Beliau-beliaunya sempat ada yang menyatakan jumlah formasi di Kabupaten A ini apa. Nah, itu artinya memang dari Pemda sudah ada pengajuan. Maka dari itu, kalau sekarang ada istilahnya harapan, kiranya teman-teman honorer ini merapat ke Pemda agar ada pengajuan yang tentunya pengajuan ini supaya maksimal. Kami punya harapan terkait apa yang sudah menjadi saran dari Bapak Iwan Syahril, dengan adanya harapan agar teman-teman honorer ini merapat ke daerah. Ini saya rasa sudah dilakukan oleh teman-teman. Banyak daerah sudah melaksanakan honorernya di masing-masing daerah ini. Saya rasa sudah banyak yang koordinasi dengan Pemda. Tetapi alangkah lebih kuatnya seumpama dari pihak Kemendikbudristek mengeluarkan surat secara resmi dari kementerian atau dari Kemendikbudristek mengeluarkan surat yang sudah diturunkan ke masing-masing provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia ini. Saya rasa nanti tidak sulit bagi beliau-beliau yang ada di Pemda untuk mengajukan secara maksimal. Apalagi dalam pernyataan Pak Iwan Syahril ini sudah disampaikan anggarannya sudah disediakan melalui Kementerian Keuangan. Bahkan anggaran itu menyinggung di anggaran untuk gaji dan honor teman-teman P3K di tahun 2022. Itu artinya anggaran ini sudah dipersiapkan dan tidak boleh dikurangi untuk keperluan yang lain. Artinya memang harus fokus ke teman-teman yang nanti dinyatakan lulus dan lolos untuk menjadi seorang ASN P3K. Nah, itu artinya biar ada kejelasan dan keberanian Pemda untuk menambah formasi atau mengusulkan formasi secara maksimal. Karena apa? Saya rasa Pemda itu untuk saat ini rata-rata yang ada di pikiran beliau-beliaunya, pemangku kebijakan di Pemda ini, beliau ini sudah pasang badan, istilahnya sudah pasang kuda-kuda. Kalau tahun 2022 itu anggaran kebutuhan P3K ini akan dikembalikan ke daerah. Sudah ada pemikiran seperti itu. Maka dari itu kalau seorang honorer yang merapat ke Pemda ini tanpa ada penguatan dari pihak Kemendikbudristek, saya rasa
belum maksimal nanti. Kalaupun misalnya teman-teman tanpa harus merapat ke Pemda kita, tetapi ada surat secara resmi dari pihak Kemendikbudristek, saya rasa itu akan lebih kuat, akan jauh lebih kuat untuk memberikan kepastian ke Pemda, sehingga Pemda akan lebih percaya diri untuk mengajukan jumlah formasi dengan maksimal. Kita ambil contoh di tahun 2021, meskipun sudah ada pernyataan berulang kali disampaikan oleh Mendikbudristek bahwa anggaran untuk P3K tahun 2021 ini benar-benar sudah akan ditangani oleh pusat dari APBN, tetapi masih banyak Pemda yang belum percaya. Bahkan karena ketidakpercayaan itu, masih belum yakinnya apa yang disampaikan oleh pihak Kemendikbudristek, ada daerah yang tidak mengajukan formasi atau tidak melaksanakan, tidak ada seleksi di daerah tersebut. Nah, itu artinya memang Pemda ini masih timbul tanda tanya besar ke pusat. Apakah memang benar apa yang disampaikan selama ini? Anggaran sudah disiapkan dan sebagainya melalui dana alokasi umum. Nah, maka dari itu, kalau ada surat yang jelas dari pihak Kemendikbudristek ataupun mungkin pihak-pihak terkait, katakan Menteri Keuangan atau mungkin diperkuat lagi dengan Menpan RB misalnya ini, saya rasa Pemda akan benar-benar percaya dan Pemda akan mengajukan formasi sebanyak mungkin, sehingga kalau hanya untuk mencapai 740.000 yang disediakan oleh Panselnas nantinya di tahun 2022, saya rasa itu akan mudah untuk terpenuhi, karena kita harus kembali mengambil contoh di tahun 2021, pencanangan 1 juta guru untuk dijadikan ASN itu belum maksimal karena memang terbukti daerah masih belum percaya dengan adanya anggaran yang memang sudah dipersiapkan ditangani oleh pusat atau dari APBN langsung. Bahkan mohon maaf sekali lagi, di tahun 2021 karena faktor belum percaya itulah sampai ada Pemda yang tidak mengajukan konfirmasi atau tidak mengadakan seleksi P3K di daerah tersebut. Saya rasa ini harapan dari kami selaku honorer tentunya. Dengan harapan ini tentu harapan besar pula dari teman-teman honorer seluruh Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.